Pengantar instalasi. Saat ini, tidak hanya komputer rakitan yang tidak menyertakan sistem operasi Windows, namun juga banyak sekali PC branded, notebook atau netbook yang dijual tanpa menyertakan sistem operasi Windows dalam paket penjualannya karena pertimbangan menurunkan harga jual. Di sisi lain, untuk membeli sistem operasi Windows, maka diperlukan lagi biaya ekstra bagi pembeli PC, notebook, ataupun netbook. Sehingga, pilihan yang mudah bagi para pengguna adalah memakai sistem operasi Linux yang bersifat gratis untuk mengoperasikan komputernya. Memperhatikan kondisi ini, maka instalasi sistem operasi Linux adalah aktivitas awal yang wajib dilakukan untuk mengoperasikan sebuah komputer yang belum terisi sistem operasi. Jika kita tidak menggunakan Windows sebagai sistem operasi. Pada pembelajaran kali ini akan dijelaskan materi yang berkaitan dengan proses instalasi Linux. Distro Linux yang menjadi bahasan utama adalah Linux Ubuntu versi 10.10. Persiapan instalasi. Sebelum memulai instalasi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu memahami perangkat keras komputer dan menyiapkan software instalator. Jika Anda melakukan instalasi pada komputer yang telah terisi data, maka membackup data yang ada di hard disk dan menyiapkan partisi hard disk adalah hal penting yang harus diperhatikan. Pastikan tidak ada lagi data penting yang belum dikopi ke tempat penyimpanan data lain seperti USB disk, CD atau DVD, atau hard disk di komputer lain. Anda juga perlu menyiapkan alat tulis untuk mencatat spesifikasi komputer yang akan Anda gunakan untuk menginstal Linux Ubuntu versi 10.10. 1. Persiapan hardware. Siapkan PC yang memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Spesifikasi minimum yang diperlukan untuk instalasi Linux Ubuntu versi 10.10 adalah prosesor 1 GHz 86, sistem memori atau RAM 1 GB, space hard disk 15 GB, resolusi kartu grafis dan monitor 1024x768, CD atau DVD drive atau USB port. 2. Persiapan software. Instalator Linux dan repositori yang tersimpan dalam media CD atau DVD atau USB flash disk. Akses internet akan sangat membantu dalam proses instalasi. Setting BIOS. Setelah semua persiapan hardware dan software telah disiapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan setting BIOS. Setting BIOS dilakukan untuk mengarahkan pembacaan media booting. Jika kita menggunakan media CD atau DVD dalam proses instalasi, maka pastikan CD atau DVD menjadi prioritas booting. Langkah yang dilakukan adalah 1. Tekan tombol power komputer. 2. Tekan tombol keyboard yang digunakan untuk masuk ke BIOS. Tombol ini biasanya spesifik dengan tipe BIOS
atau komputer yang digunakan. Pada umumnya menggunakan tombol Del, F1, F2, atau F11. 3. Lakukan prioritas booting pada menu Boot Priority. 4. Pilih CD atau DVD booting sebagai prioritas pertama. 5. Simpan dan keluar dari BIOS. Pada beberapa BIOS, langkah prioritas booting seperti ini juga dapat dilakukan tanpa harus masuk ke BIOS, yakni dengan menekan tombol Escape, kemudian memilih media booting yang diinginkan, misalnya CD-ROM. Instalasi Linux dasar. Ketika proses booting dengan prioritas booting ke media instalasi, maka sistem komputer akan langsung menampilkan proses instalasi sebagai berikut. Akan muncul pilihan instalasi yang diinginkan. Pilih install Ubuntu untuk melanjutkan. Try Ubuntu without installing digunakan untuk mencoba live CD Ubuntu tanpa instalasi. Satu. Welcome. Setelah proses booting selesai, maka akan tampak jendela "Selamat datang instalasi". Pilih bahasa instalasi yang akan digunakan. Kemudian, pilih install Ubuntu untuk memulai instalasi. Dua. Preparing to install Ubuntu. Pastikan Anda memiliki semua persyaratan minimal yang dibutuhkan. Sebagai pilihan, Anda dapat mendownload pembaruan saat proses instalasi dan atau menginstal software pihak ketiga seperti dukungan MP3 hanya dapat dilakukan jika Anda memiliki koneksi internet saat instalasi. Perlu diketahui, kalau semua pilihan itu diaktifkan, maka proses instalasi akan memerlukan waktu yang lebih lama. Abaikan download update while installing dan install this third-party software. Kemudian, klik forward. 3. Allocate drive space. Pilih Erase and use the entire disk, kemudian klik Forward. Selanjutnya, akan ditampilkan ukuran drive yang akan dialokasikan untuk instalasi. Klik Install Now untuk melanjutkan. Maka proses pembuatan file sistem akan ditampilkan. Empat. Where are you? Layar ini akan menampilkan peta bumi.
Setelah memilih lokasi tempat tinggal Anda, waktu sistem akan disesuaikan secara otomatis. Anda dapat menentukan lokasi Anda dengan mengklik pada peta atau cukup ketik nama kota dalam kotak di bawahnya. Klik tombol forward setelah Anda menentukan lokasi yang diinginkan. 5. Keyboard layout. Pada layar ini, Anda dapat memilih susunan keyboard yang diinginkan atau biarkan dalam pilihan default. Anda juga dapat mengklik tombol Figure Out Keyboard Layout untuk identifikasi yang lebih baik dari layout keyboard Anda. Klik tombol Forward jika Anda telah selesai menentukan konfigurasi keyboard. 6. Who are you? Isi kolom dengan nama asli Anda, nama komputer, secara otomatis terisi, tetapi bisa Anda ubah. Nama yang Anda gunakan untuk login dan password yang ingin Anda gunakan. Pilih Login Automatically agar secara otomatis login ke desktop Ubuntu. Pilih Encrypt My Home Folder untuk mengenkripsi instalasi Ubuntu. Klik tombol Forward untuk melanjutkan.
7. Jendela restart. Klik Restart Now untuk melakukan restart komputer Anda. Menambahkan driver. Seperti halnya pada Windows, maka Linux Ubuntu versi 10.10 menyediakan fasilitas plugin yang memungkinkan kita untuk memasang atau menyambungkan periferal ke komputer kita. Selanjutnya, Linux akan mendeteksi driver, kemudian menginstalnya, sehingga kita tinggal menggunakan periferal yang terpasang. Namun, jika Linux tidak dapat mengenali periferal yang terpasang, maka Anda perlu melakukan instalasi driver secara manual. Berikut akan dijelaskan langkah-langkah instalasi printer Canon MP190. 1. Pasangkan kabel USB ke PC kita. Maka, indikator printer terpasang akan terlihat melalui icon printer yang ada pada panel. 2. Selanjutnya, klik Sistem, Administration, Printing. Maka, jendela printing akan terbuka. 3. Klik Add untuk menambahkan printer. Jendela New Printer akan terbuka. 4. Klik printer Canon MP190 yang sudah terdeteksi. Kemudian, klik Forward. Maka sistem akan melacak driver yang ada yang diikuti dengan munculnya jendela pemilihan driver. 5. Pilih Canon dan klik Forward. Lanjutkan dengan memilih tipe printer yang diinginkan, lalu klik Forward. Maka akan muncul deskripsi printer yang telah dipilih. Selanjutnya, klik Apply. Anda dapat melakukan tes print dengan mengklik Print Test Page. Klik OK dan tutup jendela Printer Properties untuk mengakhiri. Icon printer Canon MP190 yang telah terinstall akan ditampilkan dalam daftar printer. Menambahkan aplikasi.
Menambahkan aplikasi pada Linux dilakukan dengan cara yang sama dengan instalasi pada Windows. Pada paket instalasi, Linux Ubuntu versi 10.10 sudah menyertakan beberapa aplikasi yang biasa digunakan untuk kegiatan standar, di antaranya adalah aplikasi perkantoran, aplikasi email klien, aplikasi multimedia, dan aplikasi permainan. Jika Anda ingin menambahkan aplikasi pada Linux, maka Anda membutuhkan file setup yang biasanya disertakan pada paket repository dari distro bersangkutan yang biasanya disimpan dalam CD atau DVD yang berbeda. Namun, jika Anda tidak memiliki paket CD repository, maka Anda dapat mendownload aplikasi melalui website resmi dari aplikasi tersebut atau melalui Ubuntu Software Center. Langkah yang dilakukan untuk menambahkan aplikasi melalui Ubuntu Software Center setelah memastikan komputer Anda terhubungkan dengan jaringan internet adalah sebagai berikut. 1. Klik Application pada panel, kemudian klik Ubuntu Software Center. Maka, jendela aplikasi Ubuntu Software Center akan terbuka. 2. Pilih salah satu kategori software yang akan diinstal, misalnya Education. Akan ditampilkan daftar aplikasi pada kategori Education yang disediakan. Tiga, klik 2 kali pada aplikasi yang diinginkan, misalnya GeoTools. Masukkan password admin yang diminta. Klik Install, maka instalasi akan mulai berjalan yang progresnya ditampilkan pada bar aplikasi tersebut. Instalasi akan selesai jika progres sudah mencapai 100% yang ditandai dengan munculnya tombol Remove. Tombol Remove ini dapat digunakan untuk menghilangkan atau uninstall aplikasi tersebut. Melakukan update. Secara default, Linux Ubuntu akan secara otomatis melakukan update rutin untuk melakukan pembaharuan sistem terbaru melalui jaringannya di internet. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan update adalah sebagai berikut. 1. Klik Sistem pada panel, kemudian pilih Administration dan klik Update Manager. Maka, jendela aplikasi Update Manager akan ditampilkan yang berisi daftar file
yang dapat diupdate. Ada 3 kategori utama yang disediakan, yakni Important Update, Recommended Update, dan Distribution Update. 2. Untuk menghilangkan checklist pada salah satu kategori, Anda tinggal melakukan klik 2 kali pada kategori tersebut. Pilih file update yang diinginkan. Tiga, klik Install Update. 4. Masukkan password administrasi, kemudian klik OK. Maka, progres update akan berjalan. Lima, klik Close untuk mengakhiri update. Memahami partisi. Partisi adalah space atau ruang dalam hard disk yang dibagi-bagi dengan kapasitas tertentu dengan file system tertentu. Jenis file system yang Anda kenal pada sistem operasi Windows adalah FAT32 dan NTFS. Secara dasar, hard disk Anda dapat dibagi menjadi maksimal 4 partisi primer. Dan salah satu partisi primer Anda bisa digunakan sebagai partisi primer extended yang dapat dibagi menjadi partisi-partisi sekunder atau logical partition. Partisi logika ini tidak memiliki batasan jumlah. Anda bisa membuatnya sebanyak mungkin sesuai dengan kapasitas hard disk yang Anda miliki. Partisi adalah bagian yang amat esensial dalam GNU Linux. Secara minimal, Linux hanya memerlukan 2 partisi saja, partisi swap dan root. Secara verbose atau rinci, Anda bisa saja membuat lebih dari 2 partisi untuk GNU Linux. Misalnya, partisi khusus untuk direktori boot, home, USR, bin, var, etc., atau partisi tambahan lainnya. Tapi, bagi pemula, cukup membaginya menjadi 3 partisi saja. Partisi root untuk bernaungnya direktori lain, partisi home untuk menyimpan data-data, partisi swap, partisi khusus untuk direktori home diperlukan untuk menghindari kehilangan data saat sistem Anda crash dan perlu direinstalasi. Dual booting dan persiapan partisi. Kebanyakan orang
Saat membeli sebuah PC baru, perlu menentukan pilihan untuk memakai sistem operasi. Apakah itu Windows, Linux, atau sistem operasi lainnya? Namun, sebenarnya pada sebuah PC, kita dapat menggunakan dua sistem operasi secara bersamaan, misalnya Windows dan Linux. Dual booting adalah penggunaan dua sistem operasi yang berbeda pada satu komputer. Dual booting ini bisa Anda gunakan jika Anda ingin menjalankan Linux tapi tidak ingin mengorbankan sistem Windows. Sebelum melakukan instalasi Linux pada sistem operasi Windows, ada baiknya Anda membuat partisi baru pada sistem Windows. Biasanya, Anda memiliki dua partisi dalam Windows. Satu partisi pada drive C digunakan untuk sistem Windows dan satu partisi pada drive D digunakan untuk data. Maka, Anda sebaiknya membuat satu partisi lagi yang disediakan untuk Linux. Pada sistem operasi Windows 7, Anda dapat melakukannya menggunakan menu Disk Management yang diaktifkan melalui 1. Klik Control Panel Administration Tools. 2. Klik dua kali pada komputer manajemen. 3. Klik Disk Management. 4. Klik kanan pada drive yang akan dipisah partisinya, misalnya pada drive D. Kemudian, klik Shrink Volume. 5. Tentukan besarnya ukuran partisi yang akan dibuat. Kemudian, klik Shrink. Maka, partisi baru akan terbentuk. Partisi ini tentunya belum diformat. Proses format dapat kita lakukan ketika melakukan instalasi dual booting. Instalasi Linux pada dual booting. Setelah melakukan pemisahan partisi pada Windows, maka sekarang Anda dapat melakukan instalasi Linux pada komputer yang telah terinstal Windows sebelumnya. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 1. Setting BIOS dengan prioritas booting dari CD atau DVD drive. 2. Seperti halnya pada materi instalasi dasar, maka proses instalasi diawali dengan menu Welcome dan Preparing to install Ubuntu. Lakukan cara yang sama pada kedua langkah ini. 3. Pada saat langkah Allocate Drive Space, pilih Specify Partition Manually atau Advanced.
Kemudian, klik forward. 4. Terlihat bahwa ada 3 partisi yang dimiliki oleh hard disk. 5. Klik change untuk mengatur partisi. Ketikkan karakter garis miring pada mount point. Kemudian, klik OK untuk kembali ke jendela awal. 6. Klik Install Now untuk memulai penginstalan. Maka, proses instalasi akan berlangsung. Langkah selanjutnya sama persis dengan langkah-langkah pada instalasi dasar. Ketika proses instalasi selesai dan komputer di-restart, maka sesaat setelah pembacaan BIOS akan muncul grup atau Linux Loader yang memberikan pilihan pada kita apakah akan mengaktifkan sistem operasi Linux yang baru saja terinstal atau mengaktifkan sistem operasi Windows. Anda tinggal memilih salah satu sistem operasi yang akan diaktifkan dengan menekan tombol Enter.
Membuat CD atau DVD installer. Jika Anda tidak memiliki CD atau DVD installer Linux, maka Anda dapat membuatnya sendiri dengan terlebih dahulu mendownload file ISO dari website resmi distro Linux Ubuntu di http www.ubuntu.com dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Buka alamat website http www.ubuntu.com. 2. Klik link download. 3. Klik link start download. 4. Simpan file ISO pada lokasi yang Anda inginkan. Setelah file ISO terdownload, maka langkah selanjutnya adalah melakukan burning ke CD atau DVD menggunakan aplikasi Burning Brasero Disk Burner yang tersedia dalam instalasi Linux. Langkah-langkah yang dilakukan adalah: 1. Masukkan CD atau DVD kosong pada CD atau DVD drive. 2. Klik application, sound and video, Brasero Disk Burner. 3. Klik burn image. 4. Pilih ISO image Ubuntu versi 10.10 yang telah di-download. 5. Klik burn. Maka proses burning akan berjalan. Enam. Jika sudah selesai, maka keluarkan cakram CD atau DVD dari CD atau DVD drive. Untuk mengecek hasil burning, Anda tinggal mengklik 2 kali pada shortcut CD atau DVD yang ada di desktop. File ISO Linux Ubuntu versi 10.10 dapat juga Anda download melalui website resmi DistroWatch di http distrowatch.com. Pada website ini, Anda juga tidak hanya dapat mendownload distro Ubuntu, namun juga distro yang lainnya. Membuat USB installer. Selain dapat menggunakan media CD atau DVD, instalasi Linux Ubuntu versi 10.10 dapat Anda lakukan pula menggunakan media lain seperti USB. Untuk membuat USB installer,
Anda memerlukan software aplikasi yang memberikan fasilitas tersebut. Salah satu di antaranya adalah Unit Booting yang dapat Anda download melalui Ubuntu Software Center. Lakukan search pada Ubuntu Software Center dengan kata kunci USB, maka salah satu hasil pencarian adalah aplikasi Unit Booting. Selanjutnya, lakukan penginstalan dengan mengklik Install. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat media installer melalui USB dengan unit booting adalah: 1. Tancapkan USB kosong dengan ukuran minimal 1 GB. 2. Buka aplikasi Unit Booting. 3. Anda dapat mengambil file ISO dari link website Ubuntu, atau jika Anda sudah mendownload file ISO, maka pilih file ISO yang telah Anda miliki. Kemudian klik OK. Maka progres pembuatan USB installer akan dimulai dengan durasi waktu sekitar 15 menit atau tergantung pada spesifikasi komputer yang Anda miliki. Empat, klik Reboot Now untuk melakukan rebooting, atau klik Exit untuk keluar. Daftar file installer yang terbentuk pada USB dapat Anda lihat dengan cara mengklik 2 kali pada shortcut USB yang ada pada desktop. Mengenal aplikasi virtual mesin. Virtual mesin adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk menjalankan berbagai sistem operasi pada Windows. Salah satu virtual mesin yang populer adalah VMware. VMware akan memungkinkan kita untuk melakukan instalasi Linux pada sistem operasi Windows. Penggunaan VMware menjadi penting bagi kita yang baru belajar Linux tanpa harus mengubah partisi dan sistem yang ada. Untuk mendapatkan aplikasi VMware, Anda dapat mendownloadnya melalui
http://www.vmware.com. Setelah selesai mendownload, lakukan instalasi VMware pada komputer Anda dengan langkah-langkah yang sudah Anda pahami dalam materi instalasi aplikasi. Tampilan default VMware adalah terdiri dari menu bar, toolbar, sidebar, dan panel aktif. Sidebar yang terletak di sebelah kiri berisi daftar sistem operasi favorit yang telah terinstal pada VMware. Sedangkan panel aktif sebelah kanan membuat tab Home yang berisi menu instalasi mesin baru, membangun tim, dan membuka mesin yang sudah terinstal, dan tab mesin tempat menjalankan mesin yang telah terinstal. Instalasi Linux pada VMware. Meskipun dapat menggunakan CD atau DVD atau USB untuk melakukan instalasi Linux Ubuntu versi 10.10 pada VMware, akan lebih mudah jika Anda menggunakan file ISO karena Anda tidak perlu lagi melakukan burning ke CD atau DVD atau USB dari file ISO tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 1. Buka aplikasi VMware. 2. Klik New Virtual Machine pada panel kanan. Akan muncul New Virtual Machine Wizard. Klik Next untuk melanjutkan. 3. Pilih Installer Disk Image File atau ISO, kemudian klik Browse untuk memilih ISO Linux Ubuntu versi 10.10 yang sudah Anda miliki. Lanjutkan dengan klik Next. 4. Masukkan nama lengkap pada full name, nama user pada username, serta password Anda sekaligus konfirmasinya pada password dan confirm. Klik Next untuk melanjutkan. 5. Berilah nama virtual machine yang Anda inginkan pada virtual machine name. Kemudian, klik Next. 6. Isilah ukuran maksimum disk virtual yang diinginkan pada maksimum disk size atau gigabyte. Secara default, ukuran maksimum yang diperlukan untuk instalasi Linux Ubuntu versi 10.10 adalah 20 GB. Klik Next untuk melanjutkan. 7. Selanjutnya akan muncul jendela kesiapan membuat virtual mesin yang berisi informasi tentang virtual mesin Linux Ubuntu versi 10.10 yang telah dibuat. Checklist Power on the virtual machine after creation berfungsi untuk menghidupkan otomatis virtual machine setelah terbentuk. Klik Finish untuk mengakhiri. Instalasi Linux distro lain. Pada bahasan ini akan diperlihatkan video instalasi
untuk beberapa distro Linux, yakni Linux Sandros dan Linux Aigos Nusantara. Secara garis besar, instalasi Linux untuk distro lain memiliki langkah-langkah yang sama. 1. Linux Sandros. Linux Sandros adalah salah satu distro Linux yang sangat user-friendly. Penggunaannya mudah seperti Windows. Ada fasilitas crossover yang memungkinkan menjalankan beberapa aplikasi populer Windows seperti Microsoft Office dan Photoshop pada lingkungan Linux. Kelemahannya adalah pada versi premium kita harus membayar. Dua, Linux Aigos Nusantara. Linux Aigos Nusantara adalah distro Linux yang dikembangkan di Indonesia. Kelebihannya adalah menggunakan bahasa Indonesia sehingga mudah digunakan dan dipahami oleh pemula. Kekurangannya lebih banyak terletak pada fitur-fitur pendukung yang masih sedikit dalam memudahkan pengguna.